Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi tutorial kita menggunakan program Archicad ya. Sekarang kita sudah memiliki sebuah denah dinding yang lengkap. Kita akan menambahkan ornamen lain ya, yaitu kita akan menambahkan pintu dan jendela. Oke, saya akan tambahkan pintu. Di sini sudah muncul icon-icon yang sangat bermanfaat untuk desain rumah ya. Kita klik di sini door, kita pilih. Nah, ini ada berbagai macam pintu yang bisa dipilih di sini, listnya atau daftarnya ya. Ada window entrance door, wood entrance door atau pintu kayu, pintu masuk dari kayu ya. Nah, di sini saya pilih yang ini. Oke. Nah, kita pilih adalah rata pinggir yang di sini ya. Kemudian arahkan ke salah satu sudut atau pinggir yang kita inginkan. Klik. Kemudian di sisi mana yang kita inginkan. Saya pilih yang sisi kiri. Kemudian bukaannya di sisi mana, kita pilih di sini ya. Jadi akan seperti ini. Bisa kita lihat, kita bisa pilih ya. Kita tunggu sampai ikonnya berubah. Ini saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini, tanda centang atau muncul garis biru, itu berarti ornamen pintunya sudah kita pilih. Klik. Nah, kalau kita ingin menggeser ya, klik sudut salah satunya, kemudian kita arahkan. Nah, kalau seperti ini berarti merubah ukurannya. Nah, di sini ada icon pilihan. Kalau di sini artinya merubah ukurannya. Kalau kita menggeser, gunakan yang drag. Nah, seperti ini. Nah, kita geser, saya geser 50. Nah, oke. Bagaimana tampilannya? Bisa kita lihat di 3D view. Nah, ini dia. Oke. Nah, oke, saya akan lanjutkan. Nah, di sini kita tidak melihat adanya handle ya, handle. Dan bagaimana kalau kita ingin merubah bentuk dari daun pintu ini? Nah, ini kita bisa lakukan di sini. Pada parameter kita bisa ganti di door panel. Nah, ini ada style 6. Di sini kita punya banyak pilihan dari style 1 sampai empty ya. Ada sangat banyak pilihannya. Misalnya kita ganti ke style 1, klik OK ya, dia seperti ini berubah ya. Jadi bisa dipilih mana yang kita minati ya, kita sukai. Kita bisa melihat berbagai macam parameter yang bisa kita sesuaikan ya. Nah, di sini ada opening ya, mau dibuka berapa derajat pintu itu juga bisa kita atur di sini, misalnya 45 derajat. Nah, untuk holdernya atau pegangannya, opening handle. Nah, ini dia pegangan pintu style 1. Klik OK. Nah, di sini dia lihat pegangan pintunya ya. Nah, jadi kita bisa atur-atur, dan termasuk juga jendela yang ada di samping pintu ini bisa kita rubah ya. Kita bisa rubah juga di parameter. Door frame ini adalah kusen bingkai dari pintu tersebut ya. Side light, nah ini dia
Ini adalah kusen jendela sisi kiri. Ini bisa kita ganti juga tipenya, tipe 3 ya, seperti ini. Oke, jadi kita punya banyak pilihan dan banyak parameter yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita akan menambahkan hal yang lain ya. Nah, di sini kita ada pintu yang lain. Nah, di sini ada jendela, di sini samping kiri juga ada jendela. Nah, kita akan tambahkan itu. Kita tambahkan windows di sini. Di sini ada banyak macam pilihan. Saya pilih yang biasa. Ambil sudut ya. Klik sudutnya, lalu arahkan ke kanan. Lalu kita atur di mana sisi bukaan berada. Saya sisi dalam. Oke. Kita lihat 3D-nya. Nah, oke, di sini bisa kita lihat bahwa posisi jendela itu lebih tinggi sehingga tinggi jendela melebihi tinggi pintu. Nah, ini ada yang kurang suka dengan hal ini ya. Jadi kita bisa atur, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, kita aturnya di sini. Dengan tinggi jendela adalah 1500, berarti kita ingin rata di 2100, maka kita bisa tentukan di 600. Ini ketinggian dari dasar lantai ke bawahnya jendela. Kita klik OK. Ya, dia turun ya. Kemudian selanjutnya di parameter juga kita bisa ubah bentuknya ya, dari ukuran, kemudian dari style. Oke, di sini memang banyak pilihan ya. Jadi kita harus melakukan sedikit uji coba ya. Ini opening, kita bisa bukan di sini, bukan misalnya 30 derajat. Tampilannya juga kita rubah di 3D ya. Misalnya kita ubah di 3D, tampilan juga ikut berubah. Kemudian kita atur di material. Ini adalah tipe material untuk kusennya, jadi bisa kita ganti juga ya, menggunakan kayu apa. Di sini banyak pilihan ya, ataupun diganti warnanya juga bisa. Oke, jika mungkin tidak ada di parameter, kita bisa merubah dengan bentuk jendela yang lain saja. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, saya lebih suka yang seperti ini ya. Jadi kita akan ganti saja, dan saya akan lebih kecilkan ya. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini tampilan pintunya saya ingin sedikit terbuka ya, jadi supaya di sini sudah terlihat sudutnya, tapi di 3D-nya belum muncul. Jadi kita akan terus sedikit di 3D juga 45 derajat ya. Oke, seperti ini. Jadi lebih terlihat realistis ya.
Oke, next. Nah, ini pintu sudah kita tambahkan, jendela juga sudah. Lalu kita tambahkan yang lain. Di sini pintu menuju ke ruang tidur, kemudian ada jendela. Oke, kita tambahkan. Nah, saya gunakan pintu internal yang sini aja, yang seperti ini saja. Lalu saya pilih yang dari sudut, bukanya di sisi dalam. Nah, seperti ini. Oke, nah ini mungkin kita perlu geser ke kiri ya, karena ini agak masuk ya. Geser 50. Oke, seperti itu. Saya lanjut ke jendela. Kita pilih jendela yang ingin kita pakai. Saya pilih yang ini, cukup dari 600 saja dari lantai. Klik OK, lalu kita ambil tengah-tengahnya. Oke, kita lihat 3D nya ya, sudah terlihat ya. Baik, saya lanjutkan pintu-pintu yang lain. Ya, ini untuk pintu kamar mandi. Saya akan lakukan sedikit penyesuaian, karena biasanya pintu kamar mandi itu lebih kecil. Oke. Baik, sekarang kita tambahkan pintu keluar. Nah, di sini kita lihat pintunya menggunakan pintu sliding ya. Di sini ada pilihan special door, sliding door. Kita pilih yang seperti ini. Oke, ya, posisi dari tengah. Oke, bukanya ke dalam. Nah, oke. Nah, di sini terlihat ada kantong pintu, tempat menyembunyikan pintunya. Terlihat ini sampai melebihi dindingnya. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan sisi bangunan. Ya, nah, kita atur saja lebarnya menjadi lebih kecil. Misalnya di sini hanya 1 meter. Nah, ini terlalu kecil ya. 1200, 1500.
Oke, kita lihat dari denahnya. Oke, nah ini jadi tidak melebihi dinding bangunan ya. Oke. Biasanya di sini ada jendela. Kita tambahkan Windows. Kita pilih jendela yang 2 juga. Bukannya di sisi dalam. Ya. Nah, sudah terlihat. Baik. Nah di sini sudah muncul semua aksesoris kusen ya, dari pintu, jendela itu sudah kita tambahkan ya, dan tadi sudah kita lakukan nyetingan pada beberapa pintu eksternal. Nah ini akan saya lanjutkan setting pada pintu sisi dalam. Nah oke. Mungkin dari sini kita agak sulit ya, karena dinding yang kita siapkan ini cukup tinggi. Jadi alasannya mengapa saya siapkan dinding ini cukup tinggi ini untuk nanti penentuan desain atapnya gitu. Baik, jadi untuk memudahkan saya akan tambahkan gambar potongan saja. Jadi kita akan edit di gambar potongan untuk memudahkan. Oke, ini adalah fasilitas potongan section 1 dan kita langsung bisa lihat hasil potongannya di sini. Nah, langsung jadi. Nah, di sini kita bisa atur material pintunya. Misalnya di sini kita tidak mau dia itu dengan kaca ya. Jadi kita mau stylenya berbeda gitu ya. Oke, kita bisa atur. Nah, di sini kita bisa mengaturnya. Untuk yang bentuk dia solid, pintu solid atau pintu dengan multiplex ya, yang bentuknya polos, kita bisa pilih yang tipe style 28. Kemudian jangan lupa kita tambahkan handle-nya ya. Kita bisa atur di kita bisa tambahkan handle-nya sebentar. Opening handle di sini dia. Kita pilih yang style 1 saja. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi pintunya solid. Mungkin terlihat tuh kok ada garis di sini. Ini garis ini adalah frame yang ada di dalam atau di balik multiplexnya gitu ya. Jadi ini tidak terlihat dari sisi luar. Gimana kita pastikan? Kita pastikan dari 3D. Nah ini dia. Oke, jadi tidak terlihat ya garis di tengah ini adalah sisi dalam. Dia terlihat polos ya, seperti itu. Jadi kalau merubah parameternya dari dari list seperti yang tadi kita lihat. Nah, di sini juga begitu, kita akan samakan ya, secara 3D juga bisa kita edit ya, secara langsung seperti ini. Edit di parameternya, door panel style 28, opening handle pilih style 1, klik OK ya. Nah, sudah jadi sangat mudah ya, gitu. Baik, dan saya akan lanjutkan. Di sini kita tambahkan
ada toilet duduk, ada wastafel, dan juga ada bak air ya. Pilih di objek, kita bisa pilih itu pada mechanical. Di sini untuk yang wastafel kita bisa pilih kerannya, pilih di sini saja ya. Oke, nah, kita atur, klik kanan, move, rotate. Ya, nah kita lihat, oke seperti itu ya. Kemudian pilih yang klosetnya. Pilih di sini. Ya. Oke. Nah, barangkali untuk yang menggunakan kloset jongkok, kloset duduk ya, ini biasanya untuk kamar mandi yang sudah modern ya, sehingga untuk aksesoris mandinya mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan shower ya, jadi tidak menghabiskan space yang terlalu besar ya, dan dengan ukuran yang tersedia ini sudah memadai untuk kita tambahkan shower ya. Sebentar, di sini kita geser supaya kita mendapatkan space yang cukup. Baik, saya akan tambahkan saja shower di sini ya. Jadi tidak mau saya tambahkan bak mandi karena terlalu kecil ruangannya. Oke, saya kira di sini dinding ini cukup. Ya, oke. Kita lihat di 3D-nya. Ya, itu bisa terlihat ya dari 3D ya. Oke, itu klosetnya juga sudah terlihat. Baik, nah mungkin kita akan lebih nyaman kalau kita buat kita lihat di potongan section 1. Nah, di sini sudah terlihat. Baik, sangat praktis sekali penggunaan program Archicad ini untuk membantu dalam proses desain ya, dan ini potongan ini bisa kita tambahkan sebanyak yang kita mau ya, jadi very useful dan kita bisa melakukan setting penggambaran pada 2D saja, otomatis pada 3D akan mengikuti. Jadi ini sangat memudahkan ya, apalagi jika teman-teman mempunyai kesibukan yang ya luar biasa, maka dengan adanya program ini bisa sangat membantu sekali dalam mengupdate gambar, mengupdate perubahan yang terjadi dari hasil permintaan owner yang terakhir misalnya. Itu akan sangat mudah sekali di dalam pelaksanaannya. Jadi kita tidak perlu merubah gambar denah terus kita rubah lagi di gambar potongannya, itu sangat makan waktu. Tapi dengan program ini dengan perubahan di gambar denah
maka gambar potongan, gambar 3D-nya otomatis akan ikut berubah. Jadi very simple, very quick, dan very easy. Baik, Sobat ZLTC, mungkin untuk saat ini sesi kedua tutorial kita menggunakan program Archicad untuk desain rumah tipe 36 saya cukupkan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.